Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu, salam Nusantara. Bertemu kembali dalam Cah Bejo YouTube channel. Rasanya sudah pantas bagi kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya ini, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, masih mendapatkan perlindungan, dan itu yang selalu kita harapkan. Kepada saudara-saudaraku, seluruh teman-teman, kawan-kawanku, terlebih bagi para penggiat budaya Nusantara, semoga masih tetap eksis dan bersemangat untuk menjaga kepribadian budaya bangsa. Amin. Sahabat, teman-temanku sekalian, kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Suasananya memang hangat, cenderung panas, tapi hal itu semoga tidak mengurangi keikhlasan kita untuk senantiasa beraktivitas demi kebaikan dan kejayaan Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi sedikit informasi, berbagi sedikit tips, dan dapat dikatakan masih seputar hobi kegemaran, yaitu mengenai burung perkutut dan seluk-beluknya. Bagi para penggemar burung perkutut, khususnya para senior, mohon maaf apabila sharing kami kali ini mungkin sudah biasa, tapi hal ini semoga menjadi hasanah memperkaya pengalaman dan pengamalan ilmu di bidang dunia perkutut. Terima kasih teman-teman yang senantiasa setia mengikuti perjalanan Cah Bejo channel. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bagikan adalah tentang bagaimana atau upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kepuasan, ketenangan, dan kesabaran dalam memelihara burung perkutut. Tentunya banyak hal, teori ini, teori itu telah kita bahas, tetapi spesialis pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah mengenai apa yang terselip di telinga saya, yaitu sekuntum bunga kamboja. Bagi para penggemar burung perkutut, mungkin banyak hal yang telah dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak aura, ya, sebagai upaya untuk meningkatkan aura dari si burung perkutut itu agar lebih memiliki pancaran aura yang berwibawa, mungkin lebih jantan dan lebih lelaki seperti itu. Pada kesempatan kali ini, mengapa saya sedikit ingin mengulas tentang bunga kamboja ini sebagai sarana atau upaya kita untuk melengkapi keberadaan burung perkutut yang kita miliki, itu akan menemukan harismanya atau auranya itu akan terpancar dengan sebuah usaha, yaitu melengkapi dengan kita menanam atau kita memelihara, yaitu tumbuhan jenis bunga kamboja. Seperti yang telah kita ketahui bersama tentang bunga kamboja ini, beraneka ragam. Ada yang bunganya berwarna kuning seperti ini, ada pula yang warnanya cenderung kuningnya sedikit, lebih banyak putih, dan ada juga yang putih murni.
Ada yang berwarna pink, merah muda, dan ada juga yang berwarna merah hati atau merah tua. Di sini kami bebas ya kepada para penggemar untuk menanam jenis yang apa, warnanya yang apa, itu terserah. Tapi memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kecantikan atau keindahan sekuntum bunga kamboja ini telah mampu memberikan suasana tenang, suasana damai di lingkungan sekitar yang ditanami bunga kamboja tersebut. Nah, sifat bunga kamboja yang memberikan rasa adem, sejuk, dan tenang itu akan menyatu dengan keberadaan burung perkutut yang kita miliki. Bahwasanya burung perkutut itu memang burung legendaris kuno yang memberikan aura ketenangan dan kesabaran tersendiri bagi pemiliknya. Ditambah dengan kita menanam bunga kamboja di sekitar lingkungan rumah, itu akan terjadi interaksi atau korelasi positif antara pancaran keindahan bunga kamboja, ketenangan dan kesejukannya, ditambah dengan anggungan burung perkutut yang kita miliki. Satu hal yang membuat saya itu sangat tertarik dengan bunga kamboja ini adalah sebuah kisah ya. Bahwasanya kita tahu bunga kamboja ini banyak tumbuh di daerah, khususnya di daerah Pulau Dewata saat ini, di daerah Bali sana. Ini ditanam, dirawat dengan baik, bahkan dilestarikan sebagai salah satu simbol kebudayaan masyarakat Bali di sana. Apabila kita berkunjung ke Pulau Dewata, ya kalau pasti kita akan berjumpa dengan si pohon kamboja yang bunganya sangat menawan tersebut. Selain keindahan yang ditampilkan dari Pulau Bali tadi, ada sebuah kisah, yaitu seorang tokoh sufi, seorang tasawuf Jawa ya. Beliau adalah seorang guru agung tanah Jawa yang bernama Ki Ageng Pengging. Beliau adalah cucu dari Prabu Kertabumi, Raja Majapahit. Ayah dari Ki Ageng Pengging adalah Pangeran Andaningrat yang kemudian dijadikan menantu oleh Pangeran atau Prabu Kertabumi. Kemudian beliau mempunyai dua orang putra, yaitu Ki Ageng Kebo Kanigoro dan Ki Ageng Kebo Kenongo. Nah, Ki Ageng Kebo Kenongo inilah yang kelak akan tersohor ya, menjadi disebut sebagai Ki Ageng Pengging. Di lingkungan sekitar kediaman Ki Ageng Pengging itu, bunga kamboja ditanam dengan tujuan spiritual khusus, yaitu memberikan aura positif untuk kepada bagi pemiliknya itu sebagai lambang untuk semakin mengingatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena dalam satu babak yang tertulis di buku ya, di buku Babat Tanah Jawa maupun di Guru Agung Tanah Jawa, itu bisa kita lihat di sana ada salah satu cuplikan pengantarnya itu mengatakan bahwa pada suatu pagi warga Pengging melakukan aktivitas spiritual. Ki Ageng Pengging sendiri tampak hikmat menghadap Sang Maha Kuasa melakukan peribadatan. Selepas beliau turun dari tempat sembahyang, terseliplah sekuntum bunga kamboja yang masih segar di telinga kanannya. Nah, itu adalah sepotong kisah Ki Ageng Pengging. Itu membuat saya semakin tertarik. Oh, ternyata bunga kamboja itu telah dikutip dalam sebuah karya sastra besar, sehingga menurut saya
keberadaannya sangat cocok apabila kita kaitkan dengan spiritualitas kita sebagai pengingat ya, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau leluhur ya, orang-orang terdahulu saja sudah memahami dan menggunakannya, pasti hal itu bukanlah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, alasan kami memilih bunga kamboja ini adalah adanya keterkaitan antara zaman sekarang dan zaman dahulu itu, bahwa bunga kamboja ini telah dilestarikan atau telah digunakan dalam berbagai rangkaian acara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selepas dari itu adalah bahwa bunga ini juga tampak indah, bunga ini mudah kita tanam, dan apabila sudah berbunga tampak indah, asri dan anggun, layaknya gadis cantik yang siap untuk dipinang. Lalu apabila kita tambah dengan kepemilikan burung perkutut, wah, maka dijamin pasti akan semakin mantap lagi. Nah, saya kira itu sahabatku sekalian, saudara-saudaraku, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kenapa alasan apa yang membuat saya menggunakan bunga kamboja sebagai sarana untuk menyatukan aura dari burung perkutut dan lingkungan sekitar. Demikian ulasan dari kami tentang bunga kamboja, dan alasannya tadi telah kita bahas, terutama keterkaitan antara budaya masa lampau, keterkaitan antara menanam bunga kamboja dengan burung perkutut yang saya miliki. Apabila ada penjelasan yang mungkin menggunakan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, sekali lagi kami mohon maaf sedalam-dalamnya, dan tentu kami meminta saran serta kritik membangun demi kemajuan channel Cah Bejo ini. Terima kasih. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.